Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel mesin penetas telur otomatis. Pada hari ini kita akan unboxing mesin penetas telur C30. Mesin ini adalah mesin semi otomatis. Apa yang dimaksud dengan semi otomatis? Yaitu mesin ini menggunakan sistem rak putar. Nah, cara memutar raknya itu dengan menggunakan handle dari luar, jadi tidak perlu kita membalik telur satu persatu. Jadi mesin ini lebih praktis ya. Nah, kita menyebutnya mesin ini adalah semi otomatis. Nah, kita akan unboxing bagaimana dari awal sampai nanti kita mengoperasikan mesin ini, juga bagaimana cara ngatur suhunya, karena hal ini sering dialami oleh pelanggan, yang mana pelanggan ketika menerima mesin ini, ketika sudah diterima kemudian dibuka, dan di situ sebenarnya sudah ada buku panduannya, tetapi kebanyakan konsumen itu mereka masih bingung cara menggunakannya mulai awal, terus nyeting suhunya bagaimana, terus nanti ini ada peralatan untuk apa saja. Nah, pada hari ini kita akan bahas tuntas agar nanti ketika pelanggan menerima barang ini mereka bisa menggunakannya, sehingga mereka nanti bisa berhasil dalam menggunakan mesin penetas telur yang berkode tipe yaitu C30. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menerima mesin, maka kondisinya setelah kita buka dari kardus yang di samping di bawah ini, contohnya ini adalah salah satu paket yang nanti ketika di packing seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ketika dibuka, nah dia akan posisi mesinnya seperti ini. Ini adalah mesin C30. Nah, pertama yang harus kita lakukan ketika sudah menerima mesin ini adalah kita buka, terus kita buka juga pintunya ini. Nah, di sini ada peralatan-peralatan yang didapatkan ketika kita membeli mesin C30 ini, kelengkapan apa saja yang kita dapat. Nah, mari kita bahas. Nah, perlu kita keluarkan nanti yang kita dapat dari mesin penetas telur C30 adalah seperti ini. Yang pertama buku panduan, kemudian ini ada baut untuk penyangga kaki di mesin, jadi mesin ini nanti dapat kaki. Nah, untuk menegakkan kakinya ada bautnya ini. Terus yang selanjutnya kita akan dapat bonus yang namanya ini Inkunol. Inkunol ini adalah cairan disinfektan yang digunakan untuk mensterilkan mesin. Nah, kemudian yang kita dapat lagi adalah ini termometer. Jadi kadang termometernya itu macam-macam dapatnya. Sekarang yang kita dapat ini ada One Med, nanti ada yang merek Corona, ada yang merek Gea, sama saja. Kemudian yang selanjutnya kita dapat ini bak air. Untuk apa ini? Ini adalah untuk mengisi air, ditaruh di dalam mesin, tujuannya untuk kelembapan di dalam mesin. Jadi ini harus ada karena biar telur yang kita taskan dalam mesin itu dia ada lembabnya, jadi tidak kering gitu, makanya harus ada bak air. Kemudian selanjutnya yang kita dapat adalah ini kaki penyangga yang saya sampaikan tadi, bautnya yang tadi ada di dalam buku panduan. Ini kaki untuk penyangganya. Nah, di kaki penyangga ini sudah ada lubangnya, semuanya sudah ada lubangnya. Nah, jadi kita tinggal nyekrup aja pakai baut yang tadi, sehingga mesin ini posisinya berdiri, ada kakinya. Nah, Inkunol yang saya sebutkan yang tadi itu sudah ada di pintunya, ini ada tulisan bonus Inkunol. Nah, itu Inkunol yang tadi, yang dalam botol tadi itu adalah cairan disinfektan. Nah, selanjutnya kita lihat posisi dalam mesin ini. Jadi di sini ada kabel. Nah, ini kabel untuk apa? Ini adalah kabel untuk powernya, untuk dicolokkan ke listrik. Kenapa ini kok ada di dalam? Nah, ini memang tujuannya agar ketika kita making itu praktis, maka kita masukkan ke dalam. Khawatirnya nanti kalau kita taruh di luar ya, nanti khawatirnya packingannya tidak rapi dan juga nanti bisa ketindih barang-barang yang lain, sehingga khawatirnya nanti kabelnya bisa putus, makanya kita masukkan ke dalam. Nah, ini yang menjadi masalah biasanya dari pelanggan, cara mengeluarkan kabel yang tadi. Nah, gini posisinya. Jadi kabel ini itu kita masukkan dari atas ini.
kita masukkan dari atas sini, dari atas termometer. Nah ini biasanya pelanggan untuk mengeluarkannya ini kebingungan bagaimana caranya. Nah ini kan, nah caranya begini. Jadi di samping sini itu ada handle yang bisa diputar. Nah diputar ke belakang gini, diputar ke belakang ya, terus kemudian baru kabelnya bisa kita keluarkan. Nah gini caranya. Jadi sudah beres, gampang sekali sebenarnya untuk mengeluarkan kabel ini. Nah inilah posisi mesinnya. Nah, setelah kita keluarkan, terus setelah itu apa yang harus kita lakukan adalah kita akan colokkan ke listrik. Kita tes apakah mesin ini berfungsi dengan baik. Nah sudah kita colokkan ke listrik dan coba kita perhatikan. Nah dia nyala. Nah, berarti ini posisi mesinnya bagus, kondisinya bisa nyala ya. Terus kita perhatikan di sini apa aja yang ada di dalam mesin penetas telur C30 ini. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, yang ada dalam mesin penetas telur ini adalah pertama adalah rak telur di sini. Rak telur, terus yang di bawahnya ini ada plat seng. Plat seng ini untuk apa? Plat seng ini adalah untuk pemanas darurat. Jadi nanti seandainya mati lampu ya, seandainya mati lampu maka bisa menggunakan lilin atau lampu minyak. Nah yang ada di bawahnya mesin ini. Nah di bawah mesin ini ada plat sengnya. Ini plat sengnya ini, jika nanti mati lampu bapak ibu semuanya bisa menggunakan lilin atau lampu minyak ditempatkan di sini apinya sebagai ganti dari listriknya. Jika mati lampu itu lebih dari 3 jam, nah nanti bisa digunakan lilin atau lampu minyak. Nah kita bahas lagi yang tadi. Nah di dalam mesin ini kelengkapan yang didapat adalah kita dapat lampu 2 nih, lampunya 2. Ini merek yang kita pakai adalah merek Chiyoda. Merek lampu yang digunakan bebas, yang penting mesin ini menggunakan lampu 5 watt jumlahnya 2, jadi totalnya ada 10 watt saja. Jadi mesin ini sebenarnya irit pemakaian listriknya karena hanya 10 watt. Terus yang selanjutnya yang kita dapatkan adalah termostat. Nah ini inti dari mesin penetas telur C30 itu. Intinya dia dari mesin ini adalah termostatnya ini. Ini adalah pengatur suhu. Ini yang menentukan berhasil tidaknya kita dalam penetasan dari termostatnya ini. Jadi kalau termostatnya ini tidak pas ya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan unggas itu, untuk menetaskan unggas itu suhu yang dibutuhkan kan di antara 37 sampai 39 di antara itu. Nah untuk ayam standar yang digunakan itu suhunya adalah 38 derajat Celcius. Nah makanya nanti di dalam mesin penetas ini harus ada termostatnya untuk mengatur suhu, bagaimana di dalam mesin ini suhunya tetap stabil di 38, karena itu yang menentukan. Jadi seandainya nanti suhu yang ada di dalam mesin ini kok cuman 35, 33 atau 30 derajat Celcius, terus kita menggunakan untuk menetaskan ayam ada di sini, maka otomatis telur tersebut tidak akan bisa menetas ya, karena suhunya kurang. Jadi ketika induknya ayam itu mengerami telurnya, itu kalau kita cek ya, itu suhu yang digunakan untuk mengerami telurnya itu adalah 38, maka mesin ini harus disesuaikan sama induknya, yaitu suhunya harus 38. Nah bagaimana seandainya suhu ini sampai 40, 41, 42 ya, itu juga sama, dia tidak akan menetas karena kepanasan suhunya gitu. Jadi suhu ideal untuk menetaskan telur ayam ataupun bebek itu adalah 38. Nah itulah fungsinya kita adanya termostat ini untuk mengatur suhu agar dia stabil di 38 tadi. Nah selanjutnya yang biasanya dikeluhkan oleh konsumen itu apa yang harus dilakukan setelah seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur suhu. Jadi suhu itu harus diatur dulu Bapak Ibu sekalian sebelum kita memasukkan telur ke dalam mesin penetas ini. Jadi mesin ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah berkode C30. Artinya C itu apa? Ya kurang lebih C itu kapasitas kurang lebihnya 30. Jadi ini ada 6 baris rak telurnya, 1 2 3 4 5 6. Ini kurang lebih antara 5 sampai 6 telur satu baris ini.
Jadi kalau kita hitung ya antara 30 sampai 36 telur kapasitas yang ada di mesin C30 ini. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali untuk ngatur suhu adalah perlu kita pahami cara kerja termostat ini. Jadi termostat ini cara kerjanya begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita perlu terangkan, nah ini namanya kapsul ya, yang bundar ini, bundar hitam kayak apa ya, kalau kita sebutnya seperti koin lah ya, koin yang gede. Ini namanya kapsul. Nah, di bawah kapsul itu ada namanya micro switch ini ya, seperti plat kecil ini. Ini kalau kita tekan begini, dia mati. Nanti kalau kita lepas, dia nyala. Jadi gini cara kerjanya. Kapsul ini kalau dia kena panas, ya kena panas dari mana? Dari lampu yang ada di dalam ini, dia akan mengembang, dia akan memuai atau mekar gini, Bapak Ibu. Ketika sudah memuai, maka dia akan menekan yang di bawah ini, ceklek mati. Ketika posisinya sudah mati seperti ini, maka ruangan yang ada di dalam mesin ini kan akan dingin. Kenapa? Karena lampunya mati. Ketika dia sudah dingin, maka kapsulnya ini akan mingkup lagi. Misalnya apa ya? Mengkeret lagi gini, maka dia akan nyala. Jadi ini kerjanya otomatis. Jadi dia nanti karena kena panas dia ngembang, mati. Kalau sudah dingin dia ngempes lagi, hidup lagi. Nah, durasi yang biasanya dari termostat ini kurang lebih 3 menit sekali. Jadi 3 menit sekali dia biasanya mati. Nanti 3 menit nyala, 3 menit lagi mati, 3 menit lagi nyala, dan seterusnya. Seperti itulah cara kerja dari termostat ini. Jadi yang bekerja itu sebenarnya kapsul yang hitam ini. Nah, bagaimana cara ngukurnya? Kita pakai termometer yang kita sudah dapatkan dari paket mesin penetas ini. Nah, di sini kan ada termometer ya. Ini kan ada cairan air raksa merah ini ya. Nah, cairan air raksa merah ini kalau terkena panas dari lampu, dia posisinya pasti akan naik dia. Ini kan sekarang posisinya ada di 25 derajat Celcius ya. Nanti ketika dia kena panas, dia pasti akan naik terus lahan gini kan. Nah, nanti kalau sudah dingin dia pasti akan turun lagi. Ini untuk mengukur suhunya. Nah, di mana posisinya? Posisi termometer itu kita letakkan di sini ya. Karena ini ada plastiknya masih baru. Jadi usahakan nanti dibuka ini ya, dibuka. Terus diambil termometernya. Nah, kita taruh di atas sini. Nah, kalau bisa menghadap keluar. Kenapa menghadap keluar? Karena nanti ketika ini kita tutup, nah ini bisa kita lihat dari kaca yang ada 2 ini. Ini adalah untuk melihat suhu. Nah, cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ini kita tunggu saja sampai termostatnya ini atau kapsulnya ini ngembang sampai dia mati. Contoh ya, contoh sekarang posisinya termostatnya ini mati gini, ceklek, kita lihat suhunya berapa. Oh, suhunya masih 26, kan kurang. Harusnya suhunya itu harusnya 38 di sini. Matinya lampu ini harusnya 38 begini. Ternyata kok ini sudah 25 sudah mati. Berarti kan kurang panas. Jadi panas itu adalah ketika lampunya ini mati, berarti itu panas maksimal. Kalau ini sudah mati kok 25 kurang, maka ini kapsul ini posisinya kita putar ke kiri ya, biar dia posisinya naik agak jauh dari micro switch ini. Kalau dia sudah jauh gini, otomatis ini lampunya nyala terus. Kalau nyala terus, otomatis ini naik terus, seret itu kan sampai mati. Contoh, ini nanti mati ceklek, suhunya sudah 35, kurang, putar lagi ke kiri biar naik lagi, red. Nah, contoh sekarang seandainya sudah 38, kita buat permisalan ya, suhunya sudah 38, berarti kan sudah pas ini untuk suhu penetasan. Seandainya suhunya sudah 38, loh ini sudah 38, harusnya mati, tapi kok belum mati ya. Ini kita putar baut ini ya. Nah, baut termostatnya ini kita putar ke kanan ya, sampai dia mati ya. Jadi suhu 38 itu wajib mati.
Kita putar terus sampai dia menyentuh micro switch yang ada di bawahnya tadi. Seandainya sudah 38. Terus kita putar sampai dia mati. Nah, dia kan sudah mati ya. Ini 38 wajib mati gini. Kenapa? Karena ini suhu maksimal yang ada di dalam mesin penetas. 38 wajib mati. Jadi itu suhu maksimal. Nanti ketika dia sudah mati begini, kan dingin ruangannya. Ketika dingin kapsulnya pasti akan mingkup lagi gini. Nah, ketika mingkup dia nyala. Nanti dia kena panas, nyalanya itu kurang lebih nanti 37. Kalau pas mati 38 atau kurang lebih 37,5 dia pasti akan nyala. Jadi tidak sampai 36 atau 33 baru nyala, enggak. Jadi durasinya kurang lebih lah 3 menit. Dia pasti kalau nyala dia panas, ngembang lagi, pasti dia mati lagi. Nanti kalau sudah dingin dia mingkup lagi ini. Nah, nyala lagi. Jadi nanti otomatis ini Bapak Ibu sekalian, suhu yang ada di dalam mesin ini atau lampu yang ada di mesin ini dia akan mati, bentar lagi dia pasti akan nyala lagi begitu saja. Nah, itu biar suhu stabil di 38 tadi, caranya begitu cara ngaturnya. Nah, yang diputar adalah baut panjangnya ini. Nah, begitu Bapak Ibu lah. Ini kan karena ini masih 27, suhu yang ada ini kan 27 sudah naik dikit nih. Tadi kan 25 ya. Nah, ini 27 udah naik dikit. Ini masih 27 ya, kita putar aja ke kiri ya. Agak banyak gini biar jaraknya jarak kapsul sama switchnya ini tambah jauh. Nah, kita putar ke sana, kita putar ke kiri biar posisinya tambah jauh. Kalau posisinya tambah jauh kan otomatis dia nyala terus, akhirnya termometer ini air akselerator naik terus. Jadi begitu Bapak Ibu cara ngatur suhunya ya, mungkin bisa difahami ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semuanya masih kurang jelas lagi tentang cara ngatur suhu yang ada di mesin ini, bisa nanti chat di komen yang ada di bawah ini ya. Jadi gitu cara untuk ngatur suhu. Itu adalah hal terpenting dari mesin penetas ini. Jadi mesin penetas ini cara ngaturnya begitu, mudah-mudahan bisa difahami ya. Cara ngatur suhunya itu adalah pengaturan mutlak wajib dilakukan sebelum kita memasukkan telur ke dalam mesin penetas telur C30. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan setelah suhu sudah selesai ya. Setelah suhu sudah selesai, yang harus kita lakukan nanti saran kami setelah suhu ketemu ya 38 mati, nanti 37,5 dia nyala gitu. Maka saran kami usahakan mesin ini jangan dimasukkan telur dulu. Jadi ibu biarkan selama 12 jam ya, dites tanpa ada telurnya. Nah, dites kira-kira selama 12 jam itu stabil enggak suhunya di 38 yang tadi. Jadi dibiarkan aja 12 jam tanpa isi telur, dites dulu stabil enggak di 38. Seandainya sudah stabil 38 dia mati, nanti 37, dia nyala lagi, itu berarti sudah stabil selama 12 jam, maka siap untuk dimasukkan telur. Nah, terus setelah kita ketemu suhu yang 38 tadi, yang harus kita lakukan adalah mengunci posisi termostatnya ini, kita kunci ya, biar tidak berubah lagi. Jadi di atasnya ini ada baut ini ya, ada baut kecil ini, itu kita kunci ke atas, istilahnya kita siseti lah kalau bahasa Malangnya itu, dikencengi. Nah, dikencengi ke atas gini sampai mentok ke atas. Kalau sudah kenceng gini Bapak Ibu, nanti termostat ini kalau diputar, dia seret sekali loh, seret sekali muternya, sulit sekali karena sudah dikunci di atas tadi. Kalau sudah ketemu harus dikunci biar tidak berubah lagi. Itu tipnya, mungkin bisa difahami ya. Jadi itu cara ngatur suhu. Terus selanjutnya yang kita jelaskan adalah, nah di sini ada stiker kecil untuk menunjukkan posisi termometer yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau bisa menghadap keluar, kalau ini ada telurnya berarti posisi termometer di atas telur gitu ya. Nah, untuk telur yang ada di sini Bapak Ibu sekalian, itu nyusunnya rekomendasi kita itu adalah posisinya berdiri ya. Posisinya berdiri seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kurang lebih isinya 5 atau 6 telur. Nah,
kalau posisinya berdiri bisa 30 sampai 36. Tapi juga boleh sebenarnya posisinya tidur sembarangan gini kalau posisinya telurnya dikit, atau 5 atau 10 atau 15 ya. Itu posisinya boleh tidur. Cuman kalau posisinya tidur itu mengurangi space dari kapasitas di mesin ini. Gitu. Boleh tidur. Cuman kalau posisinya berdiri yang harus diperhatikan adalah kan posisi telur itu kan ada dua sisi ya, ada lancip sama tumpul. Nah kalau telurnya berdiri, usahakan yang lancip itu ada di bawah, yang tumpul ada di atas posisinya. Kenapa yang tumpul ada di atas? Karena tumpul itu adalah posisi rongga udara di dalam telur. Dan nanti ketika dia menetas kok rongga udaranya ada di bawah, tumpulnya di bawah, dia untuk keluar dari cangkangnya itu sulit. Makanya kalau bisa, kalau berdiri itu tumpulnya ada di atas karena rongga udara ada di atas. Atau kalau nggak mau ribet ya tidur aja posisinya, cuman kapasitasnya berkurang. Nah terus yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tadi ya, ini ada bak air ya yang tadi kita dapatkan, itu diisi air separuh aja dari bak air ini. Kalau bisa diisi air separuh, kalau mau banyak ya 3/4. Jadi usahakan jangan penuh ngisi air yang ada di sini untuk kelembapan yang telur yang ada di atasnya ini. Jadi ini kalau kena panas kan nguap airnya, lah uapnya itu dia mengenai telur yang ada di atasnya, jadi untuk kelembapan. Nah terus selanjutnya untuk pengoperasiannya mesin ini, nah, itu yang saya jelaskan tadi, dia menggunakan handle dari samping. Nah ini kan handlenya, ini handle untuk muter rak telurnya tadi. Nah muter, jadi tidak perlu muter telur satu persatu, jadi cukup pakai handle dari nih samping kanan ini. Jadi raknya ini cukup digerakkan ke depan terus ke belakang tuh. Nah cara komersialnya gimana? Jadi nanti Bapak Ibu ketika masukkan telur mulai hari pertama, ini posisi raknya harus datar dulu, kenceng dulu. Ini dikencengin dulu dari sini biar tidak bisa diputar-putar lagi. Jadi posisinya ketika hari 1 sampai 3, contoh ya, sekarang hari Sabtu Ibu masukkan telur, hari Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari awal itu posisi raknya harus datar dulu. Ini nanti hari keempat ya, hari Selasa berarti ya, itu kita muter raknya ini setiap 8 jam sekali ya. Ini adalah ganti muter telur satu persatu. Nah tujuannya muter raknya ini untuk apa? Itu agar telur yang ada di dalam mesin ini bisa kena panas semua, jadi harus dimiringkan istilahnya. Kalau dulu satu persatu gini kan, nah itu gantinya ini biar panasnya rata di telur. Jadi hari Selasa contoh ya, jadi kalau 8 jam sekali muternya, berarti satu hari satu malam 3 kali muternya, kan 24 jam dibagi 8 berarti 3. Contoh, saya kasih contoh, kalau jamnya Bapak Ibu bebas menentukannya, cuman saya kasih contoh jam muternya. Ini hari Selasa jam 7 pagi saya putar ke depan gini, saya kencengi handlenya, miring posisinya ke depan gini. Nanti jam 3 sore, 8 jam lagi kan jam 3 sore ya, saya putar ke belakang sampai mentok ini ya, karena ada pentokannya ini. Nah jam 3 sore begini. Nanti jam 11 malam, 8 jam lagi, jam 11 malam saya putar ke depan lagi. Cukup, jadi sehari semalam cuma 3 kali. Besoknya kalau 8 jam lagi mesti ketemunya jam 7 lagi. Begitu seterusnya. Jadi gitu pengolahannya. Terus kemudian karena ayam itu menetasnya 21 hari, maka hari ke-19 itu posisinya datar lagi begini. 19, 20, 21 atau kita sebutnya 3 hari akhir, itu posisi raknya datar lagi ya. Jadi 3 hari awal datar, 3 hari akhir datar. Itu kenapa harus datar? Karena ini untuk ya, jadi 3 hari akhir itu kan dia mau netes. Nah ketika dia sudah netes yang ada di sini, usahakan raknya datar. Kenapa? Karena nanti kalau ini Bapak Ibu kita buat miring seperti ini, contoh ya. Nah miring seperti ini, terus kemudian ayamnya sudah netes, khawatirnya nanti masuk ke dalam bak air yang ada di bawah ini kan ada airnya. Nanti ketika Bapak Ibu tidak sadar, tidak tahu, terus dia
kecemplung istilahnya ya, bahasa Malangnya kecemplung atau masuk ke dalam air, dia akan mati kalau tidak ketahuan gitu. Makanya posisi terakhir itu posisinya harus datar begini gitu ya. Mudah-mudahan yang kami terangkan ini jelas ya. Jadi seperti itulah pengoperasian singkat dari mesin penetas telur C30 ya. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini bisa difahami ya. Oh iya, terakhir, jadi mesin ini kan posisinya begini sekarang. Nah, nanti kakinya ini Bapak Ibu pasang ya. Ibu pasang, jadi posisinya dia agak tinggi. Kenapa kalau dipasang? Karena nanti kalau seandainya ini mati lampu, Bapak Ibu bisa ngasih pemanas darurat lampu atau lilin tadi. Nah, kalau ini nggak dipasang kakinya, ditaruh di atas meja atau di atas gini ya, alas ini, maka nanti ketika mati lampu nggak bisa dikasih pemanas darurat tuh. Dan di bawah ini sebenarnya kan ada ventilasinya, jadi harus dikasih kaki. Nah, di bawah ini kan ada empat ini kan, 4 lubang ya. Nah, ini adalah ventilasi yang untuk masuknya udara ke dalam mesin. Nah, di atas ini juga ada ventilasinya, ventilasi untuk keluarnya udara yang ada di mesin. Jadi ada oksigen masuk ya, ada karbon dioksidannya yang keluar. Nah, terus kemudian selanjutnya, nah ini yang belum saya angkat tadi. Jadi sebenarnya untuk ngatur suhu itu tadi kan kita jelaskan dari dalam ya. Ya, biar mudah untuk ngatur suhunya, kita sebenarnya ngaturnya bisa dari luar sini. Nah, ini cara ngatur suhunya. Jadi ini adalah baut termostat yang ada di mesin yang saya putar tadi. Di sini ada stikernya, cara ngatur suhu. Kalau Bapak Ibu pingin ngatur suhu, ingin menaikkan suhunya, maka diputar ke kiri, ini bautnya putar ke kiri biar naik posisinya. Nanti kalau menurunkan suhu diputar ke kanan sesuai instruksi yang ada di stiker ini. Pakai obeng plus ya, ini pakai obeng plus diputar. Jadi ngatur suhunya ada di sini sebenarnya. Jadi enggak dari dalam yang tadi. Kalau dari dalam tadi kan saya kasih contoh saja yang mudah praktis, itu dari atas ini cara ngatur suhunya. Terus yang selanjutnya ini ada penutup lubang ventilasi. Ini lubang ventilasi ini nanti hari 1 sampai 3 posnya ditutup seperti ini. Nanti hari keempat dibuka 1/4, hari kelima dibuka setengah, hari keenam dibuka 3/4, hari ketujuh dibuka penuh sampai netes. Di sini semua nanti dijelaskan di buku panduannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Inilah bentuknya C30. Mudah-mudahan yang kami terangkan ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu semuanya ketika sudah menerima mesin penetas telur semi otomatis kapasitas 30 telur. Nah, mesin ini bisa digunakan untuk menetaskan berbagai telur unggas seperti tadi ayam, bebek, puyuh, walet, labet, ya, kenari, cak rowo, ya, berbagai macam telur unggas.